Ricu soal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus KHDPK di sejumlah wilayah termasuk Blora Jawa Tengah. Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melalui Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta mengundang sejumlah kelompok tani hutan KTH dan perhutani untuk mencari solusi. Kementerian Kehutanan meminta kedua belah pihak untuk bisa menahan diri. Munculnya surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor SK 185/2023 dan SK 192/2023 yang merupakan salah satu regulasi awal yang berkaitan dengan hutan sosial di Indonesia hingga saat ini terus menimbulkan konflik di lapangan. SK yang diterima oleh sejumlah kelompok tani hutan di Kecamatan Jati Kabupaten Blora dari Presiden Joko Widodo kerap kali dijadikan senjata oleh sekelompok masyarakat untuk mengklaim lahan perhutani untuk dikelola sebagai perhutanan sosial, padahal di dalamnya masih indikatif. Hal ini sering menimbulkan konflik antara perhutani dan KTH karena belum ada kejelasan batas wilayah, mana yang menjadi hak pengelolaan perhutani dan mana yang menjadi hak pengelolaan KTH. Kementerian Perhutanan sendiri terkesan lambat dalam menggodok regulasi lanjutan terkait penetapan wilayah sehingga kerap kali menimbulkan masalah baru yang membutuhkan penyelesaian cepat. Pertemuan antara perhutani dan KTH serta pihak terkait lainnya pada Kamis malam di Hotel Azana Blora yang difasilitasi Kementerian Perhutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melalui Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta (BPS) diharapkan mampu untuk menyelesaikan konflik di lapangan antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu argumen antara KTH dan perhutani karena keduanya memiliki dasar untuk saling mengklaim. Namun akhirnya ada solusi terbaik sambil menunggu SK baru dan regulasi lainnya terkait perhutanan sosial yang masih digodok oleh Kementerian Kehutanan dan akan disahkan secara resmi sebagai SK definitif agar ada kejelasan batas wilayah pengelolaan hutan antara kedua belah pihak sehingga tidak lagi menimbulkan konflik. Wahyu dari Kepala BPS Yogyakarta juga menggarisbawahi bahwa selama berproses pihak perhutani masih memiliki hak untuk menjaga hutan negara untuk dikelola. Namun demikian pihaknya meminta kedua belah pihak untuk saling mengerem terlebih dahulu untuk menghindari konflik di lapangan agar proses penetapan SK definitif cepat selesai. Jadi ini merupakan sosialisasi dan kita diskusi dengan masyarakat ya Mas, dengan masyarakat pemegang SK 185/192. Kita banyak mendengar masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, kondisi permasalahan di lapangan karena 185-nya masih terus 185/192 terus masih berproses. Jadi ada SK indikatif 185/192 ini mau dijadikan definitif. Ada proses nanti fasilitasi dan validasi oleh kami dari Balai Perhutanan Sosial Jogja. Nah, sementara beberapa sudah dilakukan fasfal, ini tinggal sisanya. Nah, kemudian di dalam proses menyelesaikan ini ada beberapa permasalahan gesekan dengan perum perhutani akibat adanya perubahan dari 287 menjadi 149. Jadi ada SK KHDPK 287 yang awalnya area 185 192 itu nggak masuk. Sekarang sebagian besar tadi disampaikan Pak Firman masuk. Anton Fajar, Wakil Divisi Regional Jawa Tengah, akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada direksi agar ada solusi yang tidak menimbulkan konflik lagi, yang menilai permasalahan petak 50 yang ditanami lahan tebu oleh perhutani KPH Blora yang menjadi akar permasalahan protesnya KTH menjadi bahan evaluasi. Namun ia juga tidak menyalahkan perhutani KPH Blora karena mereka hanya menjalankan tugas. Anton juga mendorong agar ada percepatan SK definitif agar ada kejelasan pengelolaan hutan antara perhutani dan KTH atau masyarakat agar mereka sama-sama tahu haknya dan tidak ada lagi saling klaim. Kan gini, ini mungkin ada dua persepsi yang berbeda. Nah, tadi kan hampir semuanya menyatakan ingin segera batas ini jelas. Karena kalau sudah jelas batasnya, itu otomatis kita juga akan tahu gitu, hak dan kewajibannya apa masing-masing. Ya, itu yang penting. Kemudian memang secara aturan di P4 itu
aset-aset yang masih milik perhutani itu perhutani masih diberi wewenang. ya diberi wewenang untuk menyelamatkan asetnya gitu. Makanya mungkin teman-teman di lapangan juga berprinsipnya itu. Namun ke depan ini kami coba nanti diskusikan dengan direksi terkait dengan lokasi-lokasi yang rawan terhadap konflik sosial gitu ya, dengan masyarakat, terutama dengan calon pemegang izin, karena kan sebenarnya teman-teman ini belum resmi mendapat perizinan sebenarnya ya, cuma mereka kan masa ini sudah menjadi, nah itu nggak masalah karena memang itu pengertian mereka. Nah ini yang mungkin juga perlu ke depan lebih dipahamkan lagi bahwa apa ada yang boleh dan tidak boleh, ini mungkin perlu dipertegas lagi. Mohon maaf mungkin dari kementerian nanti bisa memberikan itu, sehingga di lapangan kalau kita sudah jelas apa tugas kita dan apa tugas teman-teman LMDH atau apa KTH itu kita tidak akan lagi berkonflik karena oh ini punya saya, ini punyamu, ini boleh, ini tidak. Tapi kalau sudah tahu oh ini perhutani boleh ini, masyarakat boleh ini, perhutani nggak boleh ini, masyarakat tidak boleh ini, insya Allah kalau mereka paham semua akan clear. Karena pada prinsipnya semua itu tujuannya juga untuk perbaikan hutan kan sebenarnya. Itu yang utama. Makanya tadi Pak Sabda juga memesankan kalau dapat izin ya tetap harus memikirkan perbaikan hutan. Kelestarian ya. Itu Pak mungkin kalau dari kami ya. Dalam waktu dekat, kapan rencana untuk bisa berembuk kembali dengan para penggarap atau KTH? Oke, nanti kalau mungkin Bu ADM ya coba diingatkan lagi, tapi sebenarnya nanti kami coba diskusikan dengan direksi terkait dengan langkah-langkah itu, karena Bu ADM sebenarnya tidak salah kalau menurut pandangan perhutani ya, tidak, karena dia melaksanakan tugasnya, kewajibannya, dan itu ketentunya ada gitu, sehingga ada. Nah mungkin disitulah yang mungkin perlu kebijakan. Nah kebijakan itu mungkin diharapkan nanti semoga saja kebijakan dari direksi nanti bisa memberikan alternatif penyelesaian yang diharapkan tidak menimbulkan konflik baru. Tadi sempat juga diskusi bisa jadi nanti ya sudah mungkin PKS gitu ya atau apa, sehingga masyarakat juga tetap dapat hasilnya, kita juga dapat hasilnya. Dan mungkin bisa saja sih nanti salah satunya melalui win-win solution, kita harapkan seperti itu.